Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Amelia akan mereview mengenai jurnal dalam Simposium Nasional Akuntansi dengan judul Insentif Manajemen Pajak dan Manajemen Laba. Jurnal ini ditulis oleh Lulus Kurniasi, Sri Suranta, dan Maulana Iskak. Topik pembahasan dalam jurnal ini yaitu insentif manajemen pajak dan manajemen laba, di mana pengaruh insentif pajak dan manajemen laba terhadap ABTD atau perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu perusahaan melakukan aktivitas manajemen laba dan manajemen pajak dengan memanfaatkan celah perbedaan peraturan mengenai laba yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Peraturan akuntansi dan perpajakan mempunyai dasar penyusunan dan tujuan yang berbeda. Perbedaan tersebut akan menimbulkan terjadinya permanent differences dan temporary differences yang berakibat pada perbedaan book income dan taxable income perusahaan yang dikenal dengan istilah book tax differences. Sumber book tax differences menjadi dua, yaitu book tax differences yang berasal dari perbedaan pencatatan laba antara standar akuntansi dengan undang-undang perpajakan, atau yang bisa disebut sebagai normal book tax differences, dan book tax differences yang berasal dari aktivitas manajemen laba dan manajemen pajak, atau abnormal book tax differences. Dalam hal ini, ekspektasi investor akan persistensi laba dan persistensi akrual suatu perusahaan yang memiliki nilai BTD besar akan menurun karena hal tersebut merupakan tanda bahaya bagi investor atas tindakan manajemen laba dan manajemen pajak. Logikanya, tujuan akhir perusahaan melakukan manajemen laba dan manajemen pajak adalah untuk merubah atau mempengaruhi pendapatan dan beban pajak. Tindakan ini meningkatkan nilai BTD karena BTD adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah insentif manajemen pajak dapat digunakan sebagai faktor pendeteksi abnormal book tax differences? Yang kedua, apakah insentif manajemen laba dapat digunakan sebagai faktor pendeteksi abnormal book tax differences? Dan yang ketiga, manakah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap nilai ABTD atau abnormal book tax differences? Tujuan penulisan yang pertama yaitu mendapatkan bukti empiris mengenai apakah insentif manajemen pajak dapat digunakan sebagai faktor pendeteksi abnormal book tax differences. Yang kedua, mendapatkan bukti empiris mengenai apakah insentif manajemen laba dapat digunakan sebagai faktor pendeteksi ABTD. Dan yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai insentif mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap nilai ABTD. Teori atau konsep yang dibangun. Yang pertama, book tax differences, yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, atau book tax differences adalah perbedaan pelaporan laba yang disebabkan karena perbedaan konsep dan peraturan dalam masing-masing sistem pelaporan. Yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba adalah campur tangan manajemen untuk menaikkan atau memperoleh keuntungan tertentu. Manajemen laba didasari atas adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, yang biasa kita sebut sebagai teori keagenan. Pemilik berkepentingan untuk memperoleh laba yang stabil atau meningkat dan return saham yang memuaskan, sedangkan manajemen berkepentingan untuk memaksimalkan kontrak kompensasi atau bonus yang diterima. Yang ketiga yaitu manajemen pajak. Minik dan Noga dalam 2010 menjelaskan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Suwandi 2005 menyatakan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Kajian terdahulu dalam penelitian ini yaitu kita mulai pada tahun 2003. Phillips et al. Dalam penelitiannya itu mengevaluasi apakah BTD atau book tax differences lebih dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan dengan pengukuran dengan pendekatan akrual lainnya menggunakan biaya pajak tanggungan sebagai proksi BTD. Di 2004 ada Plisko menyebutkan bahwa kemampuan ITR dalam mendeteksi manajemen pajak akan berkurang karena kesalahan pengukuran dan pengecualian terhadap pajak implisit.
Di 2005 ada Henlon. Penelitiannya juga konsisten dengan penelitian sebelumnya bahwa perusahaan dengan BTD yang besar, baik itu positif maupun negatif, memiliki ITR yang lebih rendah yang menandakan adanya perencanaan pajak. Di 2006 ada Royko Duri dan Tang mengkritik bahwa akrual merupakan visi antara laba akuntansi dengan arus kas, sehingga hal tersebut tidak dapat menangkap tindakan manajemen laba melalui aktivitas real. Di penelitian terbaru dalam 2014, Warsini menyebutkan bahwa manajemen dapat melakukan pengaturan laba akuntansi dan laba fiskal secara bersamaan karena memang berbeda secara tujuan dan aturan. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yang pertama, H1A, semakin tinggi tingkat kompensasi direksi mengakibatkan ABTD akan semakin tinggi. Hipotesis kedua, H1B, semakin tinggi kepemilikan saham oleh direksi mengakibatkan ABTD akan semakin tinggi. Hipotesis ketiga, perusahaan yang melakukan right issue memiliki nilai ABTD yang lebih besar. Hipotesis keempat yaitu perusahaan yang mengalami kerugian memiliki nilai ABTD yang lebih besar. Di dalam bab 3 terdapat metode penelitian, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling berupa data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian data populasi yang digunakan sumber data dan cara pengumpulan data yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Data diambil dari sumber Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui www.idx.co.id, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 hingga 2014. Metode analisis yang digunakan yaitu persamaan regresi model untuk pengujian hipotesis. Dalam bab 4 hasil dan pembahasan, hasil ABTD menggunakan model Manson dan Plesko dari 2002. Dilakukan uji asumsi klasik, hasilnya menunjukkan bahwa data tidak lolos uji heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas karena terdapat 58 sampel yang outlier. Penelitian dapat mengetahui bahwa data sebesar 58 perusahaan sebagai outlier dengan menggunakan bantuan case-wise diagnostic. Kemudian, statistik deskriptif dan hasil empiris. Dalam statistik deskriptif, berdasarkan pengujian statistik deskriptif yang tersaji, maka dapat diketahui jumlah sampel setelah dikurangi data outlier dari penelitian ini adalah 225 perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2012 hingga 2014. Dan hasil empirisnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapatkan bukti bahwa secara bersama-sama kompensasi direksi, kepemilikan saham direksi, seasoned equity offering, dan kerugian berpengaruh terhadap nilai ABTD. Kompensasi direksi berhubungan negatif secara signifikan terhadap nilai ABTD. Kepemilikan saham direksi dan kerugian berhubungan positif secara signifikan terhadap nilai ABTD. Seasoned equity offering berhubungan terhadap nilai ABTD. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh insentif manajemen pajak terhadap ABTD. A. Pengaruh kompensasi direksi terhadap ABTD. Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel kompensasi direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ABTD. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis sebelumnya berpendapat bahwa variabel kompensasi ini berpengaruh positif, tetapi dalam pengujian ini berpengaruhnya secara negatif. Yang kedua, pengaruh kepemilikan saham direksi terhadap ABTD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham oleh direksi berhubungan positif secara signifikan terhadap ABTD. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis awal yang mengatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh direksi mengakibatkan nilai ABTD akan semakin tinggi. Jadi dalam pengaruh kepemilikan saham direksi terhadap ABTD ini berpengaruhnya secara positif. Yang kedua, pengaruh insentif manajemen laba terhadap ABTD. Yang pertama, pengaruh seasoned equity offering terhadap ABTD. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel seasoned
equity offering tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ABTD. Yang kedua, pengaruh kerugian terhadap ABTD. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh data yang diolah, variabel kerugian terbukti memiliki pengaruh positif secara signifikan dengan ABTD. Yang ketiga, penjelasan kekuatan insentif manajemen pajak dan manajemen laba terhadap ABTD. Manajemen menganggap informasi laba akuntansi merupakan informasi utama yang terkandung dalam laporan keuangan karena menyangkut aktivitas operasional perusahaan. Hal tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dan kreditor selaku pemberi modal. Karena sebenarnya penggunaan laporan keuangan yang paling utama adalah investor dan kreditor, bukan pemerintah ataupun masyarakat, menurut Kieso et al. Di 2011. Atas pertimbangan tersebut, insentif manajemen laba lebih berpengaruh terhadap nilai ABTD dibanding dengan insentif manajemen pajak. Saran penulis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebaiknya ditambah dengan cara memperpanjang periode observasi dengan tujuan agar hasil pengolahan menjadi lebih dapat dipercaya. Yang kedua, menggunakan alternatif variabel lain untuk menggantikan variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan untuk mewakili insentif manajemen laba ataupun manajemen pajak dalam penelitian, seperti ROA, leverage earning pressure, abnormal return, dan lain sebagainya. Note reviewer, yaitu note saya terhadap penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan laporan perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah. Jadi tidak semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi dalam hal ini sampel yang digunakan hanya sedikit karena hanya menggunakan perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan di dalam Bursa Efek Indonesia banyak sekali perusahaan yang menggunakan mata uang asing untuk menerbitkan laporan keuangannya. Yang kedua, di dalam subbab terdapat keterbatasan yang menyebutkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat banyak pengurangan data karena datanya outlier. Seperti yang disebutkan saya sebelumnya, penelitian ini menurut saya kurang valid karena banyaknya pengurangan data karena tidak masuk kriteria. Outliernya sejumlah 58 data karena itu sangat berpengaruh signifikan untuk pengolahan data dalam penelitian ini. Yang ketiga, variabel seasoned equity offering-nya mempunyai variasi sangat kecil. Hal tersebut berdampak pada hasil pengujian menjadi tidak signifikan. Jadi maka data yang diolah menjadi tidak signifikan dan perlu dipertimbangkan karena variabel ini nih variasinya sangat kecil, jadi mengakibatkan datanya itu tidak signifikan. Jadi kurangnya kevalitan dan dalam penelitian ini. Yang keempat, penelitian ini masih menggunakan referensi tahun yang sudah lama, yaitu 2012 sampai 2014, yaitu menggunakan laporan perusahaan 6 tahun lalu. Karena cepatnya perubahan yang terjadi, maka menurut saya sulit untuk menentukan keputusan jika menggunakan penelitian ini. Jadi penelitian ini 6 tahun yang lalu datanya, sekarang tahun 2020 dan penelitian ini masih menggunakan data 2012 hingga 2014, di mana kecepatan era digital dan teknologi mengakibatkan banyaknya perubahan data dan untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini perlu pertimbangan. Thank you. Itu saja review dari saya. Megamina mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.